Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Selebes TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, air terkadang dia menjadi sebuah kenikmatan buat manusia, mencukupi kebutuhan kita, baik diminum, dipakai mandi, atau digunakan dengan hal-hal yang lain. Yang jelasnya manusia tanpa air, manusia tidak akan bisa hidup lagi. Insya Allah, perjumpaan kita kali ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul Air Berkah, Air Bencana. Air berkah, air bencana. Ternyata air ini terkadang menjadi berkah buat kita. Bisa digunakan minum, digunakan dengan macam-macam, menyiram tanaman, digunakan membersihkan diri. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi. Allah menurunkan air dari langit, air hujan yang turun dari langit, agar kalian gunakan bersuci, agar kalian gunakan membersihkan diri. Antum semua menggunakan dengan cara mandi junub, menggunakan air. Dengan cara berwudu, menggunakan air. Dengan cara membersihkan najis dari dirimu, dari pakaianmu, dari badanmu, dari tubuhmu, menggunakan air. Semua dengan menggunakan air. Pada dasarnya air itu mutlak. Air itu suci, mensucikan. Air hujan, air yang luas sungai, air yang luas laut, air yang luas danau, air sumur, air embun, air salju. Pada dasarnya air itu mutlak. Cuma jenisnya akan berubah di saat air itu terkena oleh benda atau sesuatu. Makanya di dalam ilmu fikih, baik mabadi'ul fikih, fikih muqaranah, fikih Islam, dan lain sebagainya, membagi air menjadi 4. Mutlak, suci mensucikan; ghairu mutlak, suci tapi tidak mensucikan; dan air makruh, yang sudah digunakan bersuci digunakan lagi, atau air yang mungkin saja akan membuat kita berpenyakit. Yang keempat adalah air najis, air yang sudah terkena dengan kotoran-kotoran sehingga dia berubah sifatnya menjadi air najis. Air itu kadang menjadi nikmat buat kita, menjadi suatu keberkahan, tapi kadang menjadi sebuah bencana. Mana kalau air ini penuh, mungkin saja terjadi banjir bandang. Mungkin saja bendungan tak bisa membendung air yang begitu besar, yang turun, debit airnya tak cukup untuk ditampung di muka bumi. Habis semua penampungan, maka air itu akan terus berjalan. Sekali kalian menahan air, air tidak bisa kalian tahan. Bendungan itu tetap menahan. Tapi seberapa kuat bendungan kalau Allah punya mau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebaik-baik yang kita laksanakan agar air ini menjadi berkah, syukuri atas apa yang Allah berikan kepadamu. Karena bumi ini, kita sebagai khalifatun fil ard, menjaga bumi ini, perbaiki semuanya. Tanaman diperbaiki, pepohonan ditanam. Makanya Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada umatnya, bahkan mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, agar senantiasa menanam pohon, supaya debit air yang masuk ke dalam tanah diserap oleh pohon. Apabila tanah sudah tandus, pohon tak ada, air itu langsung terjun saja ke hulu, mengambil tempat, mencari tempat terendah. Akhirnya terjadilah dampak kebanjiran yang ada di kota. Diakibatkan karena kenapa? Karena dataran rendah yang dicari oleh air itu terus dilewati, sampai melewati kawasan-kawasan yang sangat berbahaya untuk terdampaknya banjir bandang. Olehnya itu, jaga bumi kita ini, lestarikan bumi ini. Air ini jangan disalahkan dia turun terus menerus, tapi salahkanlah diri kita sendiri, kembalikan diri kita. Tidaklah ada kerusakan di muka bumi ini bukan diakibatkan karena alam. Jangan salahkan alam, jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri. Mungkin kita yang kurang kembali kepada Allah, mungkin kita kurang kembali sujud kepada Allah, atau doa-doa kita belum diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, air ini
ada untuk kita semua. Maka jaga kelestarian alam, jaga air kita, jaga semua daerah kita, dan jaga doa kita. Seberapa hebat kalian berusaha berupaya menahan bencana, tapi kalau Allah punya mau, kun fayakun, apa yang dia inginkan maka terjadilah. Hujan tak boleh disalahkan turun dari langit. Hujan tetap hujan, tapi dia tidak bisa ditahan seberapa hebat kalian menahan hujan kalau Allah yang punya mau. Seberapa canggihnya teknologi manusia sampai detik ini, kalau engkau ingin berani menahan kehendak Allah, tidak akan bisa dan tidak akan bisa. Olehnya itu, biarkan hujan turun. Sisa bagaimana caranya kita melestarikan alam dengan baik. Banyak menanam pohon, ajarkan kepada anak-anak kita, dan banyak membuat sumur. Untuk apa sumurnya? Untuk digunakan. Sedekah jariahmu itu dari sumur. Ya Allah ya Rabbi. Begitu banyak orang yang bersedekah, tapi tidak sadar ketika mereka bersedekah sumur, itulah yang terus mengalir pahalanya. Seberapa lama dia digunakan sumur tersebut, digunakan oleh banyak orang, seberapa lama itu pula, sepanjang itu pula pahalamu akan terus mengalir sampai ke rekening pahala kalian. Pemirsa Celebes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pula yang mengeluh tentang air. Wah, ini air hujan tidak pernah berhenti. Maka kondisikan dirimu pada saat hujan. Jangan salahkan alam. Sekali lagi, jangan salahkan alam. Salahkan siapa? Salahkan diri. Salahkan diri kita. Tabayun, klarifikasi semuanya. Karena mungkin kita terlalu banyak berdosa, banyak melakukan maksiat, tapi lupa bertaubat kepada Allah, lupa mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Pemirsa Celebes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, janganlah salahkan air ini. Dari langit pun jangan disalahkan, dari bendungan pun, dari atas pun, hingga turun ke hulu, hingga lewat di hadapanmu menjadi banjir. Tetap air itu kenikmatan, tapi terkadang dia akan menjadi bencana di saat engkau tidak syukuri kenikmatan yang Allah titipkan kepada kalian. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.